Mungkin Biasa karena jalan kaki. Buper yang Biasa putri di jalan- atas ya? Di bawah, di Di bawah. ujung malah di Di belakang. ujung, di bawah. Di ujung di bawah. Iya. Kalau ke toilet mau mandi atau gimana itu keren. Keren. Oh, keren ya? Iya, bagus Oke, itu. Toiletnya sampai keren. A+ sekali. sampein ke kita gimana kerennya itu. Kecamatan Limboto, Iya, Kecamatan Kabupaten Limboto. Gorontalo. Ini Kabupaten Gorontalo. informasi balik lagi ke Gorontalo cari tahu. Mahal Kak, jangan. Mahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semua kembali lagi bersama saya Safdul Fitra Jaya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi di podcast Keluarga Sumsel. Yang pastinya ini masuk di channel Pramuka Sumsel. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga tayangan-tayangan kita. Yang pastinya kita akan menyampaikan informasi mengenai kepramukaan dan akan mengundang narasumber-narasumber yang bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kita semua. Kali ini saya udah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Nah, di sini sudah ada Kak Hisam dengan Kak Dia. Oke. Apa kabar Kak-kakak? Alhamdulillah baik Kak, terima kasih. Sehat Oke. walafiat. Ini kami informasikan dulu ke teman-teman yang menyaksikan. Jadi kami mengajak dua orang, ini sudah melihat nih, udah pakai seragam pramuka lengkap. Wah, luar biasa ya, gagah sekali. Mereka ini baru saja pulang dari Provinsi Gorontalo, betul ya? Benar Kak. Oke, wah luar biasa. Habis melaksanakan kegiatan. PWN PTK ke-16. Oke, itu apa panjangannya? Perkemahan Wirakarya Nasional. Perguruan Tinggi Nasional ke-16. Oh, singkatannya apa tadi? PW? Perkemahan PTK. Wirakarya Singkatannya. Iya, Itu PWN kepanjangannya. Oke, PWNPTK. PWNPTK. PWN PTK. Betul. Kami juga dulu pernah soalnya ikut ya. Pernah juga ikut dulu namanya PWPTAI. Khusus Perguruan Tinggi Agama Islam dulu. Sekarang PTK ya. PTK ya. Oke. Tapi itu nggak terasa ya. Kemarin itu pelaksananya kan tuan rumah Sumsel kan. Iya, betul. Di JSC ya. 21. 2021. Oh ya memang ini ya. Memang sudah itu 2 tahun kan? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali Kak. Oke. Kami kemarin dengar lumayan ini nih, lumayan ketat juga nih apa namanya seleksinya. Iya, betul. Wah, ini dua orang ini berhasil itu lolos seleksi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Kak Isam dan Kak Dia, kita mau ini nih, mau share ke teman-teman bagaimana sih keadaan kegiatan PWPTK di Gorontalo kemarin. Yang pertama kita mau tanya kontingen dulu deh. Kontingen kemarin berapa orang berangkat? Izin Kak, jadi kami sendiri dari UIN Raden Fatah Palembang, keseluruhan kontingen yang berangkat itu ada 18 orang. 18. Iya, di antaranya ada 1 bidang putra, 1 bidang putri, dan 16 peserta gitu Kak. Oh, 18 sudah keseluruhan ya? Iya, keseluruhan. Oke. Oh, termasuk rektor juga? Enggak, Di luar. rektor di luar itu. Tapi berangkat ya? Tapi Rektor berangkat. hadir ya? Iya, Ya, hadir. biasanya pembukaan tuh hadir itu. Nah, Oke. Itu pesawat kemarin kemana aja tuh? Transit dulu ke Jakarta ya? Ke Iya. Jakarta, ke Makassar. Jakarta, Ke Makassar? Makassar, Baru ke Gorontalo? baru ke Oh, Gorontalo. oke. Pulang juga kayak gitu? Iya. Sama. Sama ya. Berapa hari PWPTK ini? Pelaksanaannya? Kalau acara kemahnya itu dari tanggal 22 sampai 27. 2227. Ya, kurang dari seminggu lah ya. Iya. 6 hari. 6 hari. Iya. Mm-mm. Oke. Bagaimana PWPTK di sana? Ini kan enggak kemarin PWPTK di Sumsel Sumsel, kan Panitia. panitia. Nah, berarti ada ini nih, ada bisa membandingkan lah ya. Bagaimana keadaan di Gorontalo dan juga
yang sudah KKN dilaksanakan Hmm. kemarin. Bener. Mungkin bisa diceritain tuh gimana kegiatannya, suasana penyambutan. Otomatis kan, apalagi Gorontalo kan udah masuk di Indonesia Tengah ya, Iya. Iya. Indonesia Tengah. Mm-mm. Nah, ada pasti hal-hal yang baru kayak gitu. Bisa diceritain. Jadi hal yang didoktrin pertama kali ketika kontingen Palembang sampai ke Gorontalo itu ditanyakan bagaimana perbandingan antara Palembang dan Gorontalo selaku mantan tuan rumah. Oh, ada yang mempertanyakan itu? Bukan ada, tapi banyak. Tapi banyak yang mempertanyakan. Jadi ketika kontingen Palembang sampai ke situ, pertanyaan yang sampai ke kita-kita semua itu bagaimana perbandingan sebagai selaku mantan tuan rumah begitu dengan keadaan panitia di Gorontalo begitu kan. Oke. Jadi kesannya ketika diberikan pertanyaan seperti itu merasa sebagai tuan rumah yang terbaik kesannya saja. Padahal setelah kita lihat banyak perbandingan yang terdapat di PWNPTK Gorontalo dan PWNPTK di Palembang. Salah satunya yang paling mencolok itu mereka menang di video editing atau di IT. Ini ada lomba maksudnya? Enggak lomba. Jadi Proses itu apa? proses pengambilan dan pengemasan video pembukaan, pengemasan video penutupan, Live-nya gitu. live kegiatan ini begitu. masuk di acara Iya. seperti Iya, itu iya, ya. acara. Kemasannya. Kemasan, Oke. Jadi mereka hebatnya menangnya di situ dari Gorontalo. Oh, maksudnya Sumsel atau Palembang Masih, lebih iya. ini. iya, masih lebih kurang daripada itu. Iya. Kalau misalkan Oke. kita Emang pas di Gorontalo itu pas pembukaan kayak mana itu? kalau Modelnya? kalau pas pembukaan itu nggak ada yang spesial, Kak. Upacara Jadi, biasa. Upacara Upacara biasa, biasa, semuanya biasa, bahkan ada yang perlu kita benahi bersama-sama. Tapi mereka itu yang memang menakjubkan pada saat penampilan video, kemasan video mereka, kemasan penampilan mereka, kemasan editing video mereka itu jauh di atas rata-rata begitu. Bahkan mereka sudah memakai drone yang live actionnya bisa langsung ditampilkan di layar Oke. begitu. Ya, dia live streamingnya langsung ya, Iya, menggunakan langsung. alat. Oke, itu salah satu contoh ya, yang kalau kami pikir berarti bukan apa ya? Palembang kemarin luar biasa, lalu Gorontalo biasa-biasa saja, Iya. berarti bukan seperti itu. Kan. Hanya saja punya konsep yang berbeda. Iya, benar. Karena Gorontalo ada yang luar biasanya juga itu. Iya. Oke. Di sana itu yang menjadi panitia utama dari Racananya kah, atau memang benar-benar dari orang kementerian yang kelola kegiatan PW itu? Itu gimana tuh? Untuk kegiatan sendiri kemarin di Gorontalo menerima kabar dari panitia yang di sana kalau soal menyusun rancangan kegiatan, rancangan jadwal dan rundown itu dari pihak Kemenak, dari Waslitef Facilitate. gitu. Oke. Namun untuk pelaksanaannya memang secara penuh dilaksanakan oleh panitia pelaksana di Racana Sultan Amai Gorontalo. Dan memang kebanyakan setelah dilihat tidak semuanya pure dari Racana. Begitu, ada juga yang dari Demaf, bahkan ada juga dari SMA di Gorontalo gitu, Kak. Berarti melibatkan mahasiswa yang di luar pramuka maksudnya Iya, benar. ya. Oke, ya mungkin karena skalanya nasional. Ada penyampaian jumlah peserta berapa kemarin yang hadir di kegiatan PWPTK ini? Kalau misalkan berbicara soal jumlah peserta, sebenarnya kami juga menunggu ya berita itu, karena biasanya itu kan Tidak disampaikan. tersampaikan ya? Tidak tersampaikan, Kak, karena kami Waktu upacara pembukaan? tidak disampaikan. Tidak Wah, ini disampaikan. jangan berdebat dulu ya, tolong. Kalau yang sependengaran saya. Oke, pas mungkin ketika- dia mendengar Iya. nih. Oke, Hisa mungkin lagi belum. Oke, dia ada nih. Kalau sependengaran saya pas upacara penutupan ada disampaikan itu 700 sampai 800 peserta. Oh, di penutupan. Iya, di penutupan tapi baru Oke. disampaikan. Gitu.
700 ya banyak juga sih, Ya, 700 diikuti itu. oleh Apalagi tuan rumah juga benar. biasanya ngisi itu. Ikut. ada ikut. Iya. Dan itu dari 59 universitas Wow. kemarin itu. Yang buka siapa yang buka acara? Yang buka kemarin langsung Bapak Kemenak, Iya. Pak Yakut Khalil. Pak Menteri lagi? Iya, Pak Menteri. Pak Menteri lagi. Oke. Ya berarti Pak Menteri juga sangat luar biasa ya pedulinya dengan gerakan pramuka. Betul. Oke. Dia ini dengan Hisham ini kan ya otomatis beda nih ininya, tempat kemahnya jauh Iya. tidak Bu Putra Putri? Banget, Oh jauh. jauh banget. Oke. Jauh. Kalau menurut aku tidak. Oh menurut dia tidak. Oke, tidak masalah. Kalian ini kayaknya harus briefing dulu, menyatukan persepsi. Oke, tidak masalah. Hisham bilang tadi jauh. Kira-kira Jauh. berapa meter? Berapa meter ya? Soalnya kalau kami dari Putra itu harus turun tebing, Iya. naik Oh, tebing lagi. bukurnya ini Iya. ya, bukit-bukit. Benar. Oke. Mungkin nyampe lah 1 kilo dah. Iya, Iya. 1,5 kilo mungkin ada. Jauh juga itu. Mm-mm. Tapi deket kata dia nih. Ya Mungkin biasa jalan kaki. Buper yang Biasa Putri di jalan- atas ya? Di bawah, di Di bawah. ujung malah di Di belakang. ujung, di bawah. Di ujung di bawah. Iya. Ya, yang Putra deket ini malah deket apa panggung utama. Iya. Oh, Ya Putra. Iya. berarti kalau kegiatan enggak jauh ya? Nggak jauh bener. Oke, karena jujur kalau ngobrol masalah PW, saya juga pernah merasakan itu dan kalau zaman kami dulu PW PTAI-nya di Maluku. Oh. Maluku. Ya, di Ambon. Mm-mm. Itu juga bupernya naik turun kayak itu. Nah, buper cewek itu di atas. Hmm. Kami agak di bawah tapi tidak terlalu di bawah, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi waktu itu kebetulan kalau mau makan, Iya. kalau mau apa namanya ya urusan-urusan Mm-mm. butuh asupan itu yang Putra larinya ke Ke Putri. Putri. Iya. Sama-sama. Sama ya Iya, konsepnya Kati ya, sama. karena memang biar ini kompak juga. Heeh. Bener. Tapi kalau ini lumayan jauh nih, 1 kilo lebih nak makan baik kaget lah sudah pegel di jalan, Jauh, benar. kelaparan di jalan. Pergi lapar, pulang lapar lagi. Oke, ya tidak apa-apa itu mungkin jadi pengalaman ya. Iya. Oke, kita masuk ke kegiatan ya. Iya. Ke kegiatan. Ada yang berbedakah dari yang kemarin dilaksanakan di Sumsel dari sub kegiatannya? Ada yang berbeda? Kalau untuk kegiatan sendiri ya, sebenarnya itu kelemahan di Gorontalo kayak Oke. untuk kegiatan, karena kebanyakan kegiatan yang pada awalnya molor dan pada akhirnya tidak ada, Mm. seperti itu. Oh, berarti misalnya nih mau kegiatan satu kegiatan A misalnya, Mm, molor sampai ujung-ujungnya tidak ada. Tidak terlaksana. peserta balik ke Iya, tenda. bubar, Benar. bubar. Oh, tidak ada alternatif kegiatan cadangan Kalau atau yang dialihkan mungkin peserta ke kegiatan lain kayak gitu. dialihkan sih iya, Oh, ada, Ah. ada. tapi begitu juga dengan peralihannya, molor juga pada akhirnya tidak ada. Pada Itu akhirnya ya. apa yang bikin terjadi seperti itu? Faktornya apalah kira-kira? Kalau misalkan dilihat ya, kebanyakan miskomunikasi antar panitia. Mm-mm. Oh. Nah, karena yang terjadi di sana, panitia A menghubungi panitia B, tapi panitia C tidak mengetahui. Tapi pada saat kita tanya ke panitia A, itu sudah dihubungi ke panitia C lewat panitia B, begitu. Tapi pada saat kita bertanya lagi ke panitia B, si panitia B itu Bingung. bingung Mereka jadinya. sendiri jadinya bingung sendiri Oke. gitu. Jadi mereka pun antar panitia bingung menjelaskannya gitu kan. Peserta tambah bingung. Iya. Peserta juga Panitia tambah bingung. celingak-celinguk ini ada apa ini? Iya. Oke, baik. Ya mungkin dari segi ini mungkin ya kesiapan mungkin Iya. yang perlu ada pematangan lagi. Oke. Iya. Ya itu mungkin jadi bahan evaluasi untuk teman-teman di Gorontalo biar lebih ini lagi ke depannya ya. Oke, berarti ada yang seperti itu kejadiannya. Iya, karena
kita akui sama-sama Gorontalo memang sangat berani mengambil Mengambil, keputusan dalam 4 bulan terakhir ya untuk mempersiapkan Oh, mereka PWPTK. ini ya, mereka cepat ya. Iya, Cepat. karena SK-nya baru turun itu bulan Maret ya. Bulan Bulan Maret. Maret dan pelaksanaannya bulan 5 ini. Jadi dengan persiapan, kalau kemarin sempat cerita-cerita dengan panitia pas sebelum kami pulang itu kan, sempat ngobrol-ngobrol kan katanya ini dengan persiapan yang 2 bulan lebih gitu, terus dipotong dengan puasa, dipotong dengan cuti libur, jadi ya agak gimana gitu merekanya gitu, persiapan persiapan jadi dari mereka. tidak terlalu Iya. matang tadi ya. Iya benar. Apalagi kayak giat gitu. nasional itu. Benar gitu. Oh, oke. Ya mungkin ini menjadi ini ya, menjadi apa namanya? Menjadi catatan juga dari kementerian Iya, mungkin ya, bisa mungkin lebih cepat lagi ketika waktu PWPTK-nya di Sumsel di Jakabaring kemarin itu belum ditentukan siapa yang jadi ini tuan rumah ya. Kalau yang pas PW di Sumsel Iya, kemarin di kan Sumsel. rencananya itu dari ini ya Samarinda. Samarinda. Tapi Oh iya, dari dapat Samarinda. kabar kemarin. Iya Samarinda. benar. Tapi Tapi berubah. pas di tahun 2023 awal itu ya banyak kabar-kabar katanya Samarinda nggak siap, terus di katanya kabar lagi di Tulung Agung ya kan. Iya. Nah sampai banyak kabar itu, terus akhirnya fixnya di Ke Gorontalo. Oke. Ya, seperti itu. Ya berarti memang benar-benar ini ya. Iya, Tadi yang disampaikan berani. Iya berani sekali. Dengan ya. waktu yang sangat sempit ingin melaksanakan kegiatan itu. Tapi ya kita cukup salut lah ya. Salut, iya. Apresiasi juga untuk mereka yang memang kalau PWPTK ndak ada ya bingung juga nanti penegak pandega khususnya di perguruan tinggi nanti mau kemana kegiatan. Kegiatannya Padahal nggak ada itu lagi. event besar mereka. Iya. Oke. Oke, kegiatan sudah. Kemudian masalah ini sarana prasarana itu gimana sana? Kalau Mungkin ininya apa? Kalau ke toilet mau mandi atau gimana itu keren. keren. Oh, keren ya? Iya, bagus Oke, itu. Toilet sampai Aplus sekali. sampein ke kita gimana kerennya itu? Kayak kalau dari pribadi gitu ya, maksudnya selama biasa ikut kegiatan perkemahan gitu, MCK-nya tuh yang jadi permasalahan itu di MCK gitu kan. Oke. Tapi selama di sana itu benar-benar nyaman. Itu gimana? Gambaran MCK-nya itu gimana? MCK-nya ya udah kayak MCK permanen ya, benar. bener kayak walaupun dindingnya Oh. dindingnya triplek gitu kan, Iya. tapi benar-benar itu banyak lah di setiap satu lurah itu ada banyak MCK-nya dan itu Oh. semi permanen dan hanya dindingnya aja dari Air triplek. lancar ya? Air Lancar. itu yang salutnya juga 24 jam Mantap. airnya. Jadi Ya, memang dan bersih juga airnya. berarti dalam hal MCK itu mereka berupaya supaya tidak terjadi antrian, benar. kemudian kebersihan juga air dilancarin Iya, terus ya benar. itu memang salah satu Keren sekali. ya jadi catatan yang kalau mau mengadain perkemahan itu memang harus jadi Iya. hal yang utama ya. benar. Dan Gorontalo bisa. Bisa. Oke. Dan iya, untuk MCK, untuk listriknya juga itu Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, mungkin bisa jadi referensi Ah, juga benar. teman-teman yang akan melaksanakan perkemahan, apalagi di sekelas nasional. Ya itu yang terpenting. Oke, ya jangan seperti kami dulu lah ya. Kami ada cerita yang agak kurang gitu. Ketika mau mandi antrian di Panjang. MCK panjang, lagi bersampo, berbusa, airnya mati. Itu ada ceritanya dan terjadi pada kontingen Palembang. Untung kami tidak kena, tapi itu sebuah pengalaman lah ya. Iya benar. Kalau tidak ada itu ya tidak ada cerita. Nah tapi catatan besar juga kalau mau mengadakan perkemahan jangan sampai diadakan cerita yang seperti itu. Benar. Jadilah seperti Gorontalo yang sangat luar biasa itu. Oke. Kemudian mengenai apa namanya giat wisata, adakah giat wisata? Nggak mungkin tidak ada, ya. Ada. Itu Ada giat alamnya wisata. kalau Indonesia Tengah ke Timur tuh luar biasa Masya itu. Allah, Kemana aja tuh? Mungkin dia dulu deh. Oh, kalau saya dengan Hisam memang beda rotasi Ya kan makanya ya. saya benar. arahkan langsung ke dia. Nanti kita dengar ceritanya Hisam. Oke, kalau rotasi kami kemarin pas wisata karena buru-buru mengejar waktu untuk Penutupan. ikut penutupan.
Jadi Oh, di akhir ya? iya di akhir homestay yang rotasi kedua kan. Jadi pas pulangnya itu langsung buru-buru untuk ikut penutupan. Oke. Jadi hanya dua lokasi wisata yang kami Kunjungi. dikunjungi. Itu yang pertama di deket pendaratan pertama Soekarno. itu kayak danau seperti itulah, danau. Oh, itu tempat bersejarah ya? Iya, tempat Oke. bersejarah. Tempat bersejarah. Nah, kemudian yang kedua itu di tempat benteng. Kota Besar. Benteng Mereka juga benteng punya apa benteng lupa. ya? Iya, punya Oke, benteng oke, nah, oke. itu. Dan hanya dua itu sih kalau kami Oke. kemarin. Jauh ya dari bumi perkemahan? Jauh, Jauh 1 jam ya? lebih. Oh, Iya. oke. Gitu. Mungkin Kalau Isam Isam? ada ini destinasi yang lain? Kalau kami kemarin kebetulan dapat 4 tempat wisata. 4 tempat wisata. Kamu tidak ikut dia, jadi kamu Kami nyampe mereka pergi wisata gitu. Jadi bisnya mana ini. dapat yang bagian terakhir lagi. Oke, gimana Isam? Yang rotasi kedua itu kan dikasih jatah dari jam 8 sampai Jam waktu 1. Iya, jam jam 1 ya 1. setelah sholat Jumat pada Oh, hari saat itu. Jumat? Iya, hari Jumat. Jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oke. Jadi Iya. mereka sholat Jumatnya di perjalanan pulang gitu. Mampir lah berarti Iya, ya. di masjid ikon di kabupaten Gorontalo? itu, ikon di Iya. kabupaten itu. Oh, kabupaten itu. Iya. Kabupaten apa itu? Limboto. Limboto. Iya. Iya, Limboto. Kabupaten apa kecamatannya? Kecamatan Limboto, Iya, Kecamatan Kabupaten Limboto. Gorontalo. Kabupaten Gorontalo. Informasi balik lagi ke Gorontalo cari tahu. Mahal Kak, jangan. Mahal ya. Iya, di Oke, lanjut Icon tadi sana. gimana? Nah, jadi rotasi pertama kelebihannya itu salah satunya. Mereka mendapatkan wisata full 1 hari iya. dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore baru kembali ke bumi perkemahan lagi. Bahkan kami Itu kemarin jatuhnya enggak rotasi berarti. ya seharusnya rotasi. Karena kalau rotasi kan biasanya pagi siang balik tuh. Nah, yang di Buper atau di mana nanti baru siang ke sore. Iya, Itu kan rotasi kan kayak itu biasanya. seharusnya. Kalau ini berarti seharian jatuhnya. Jadi di Bogor Seharian. itu pada saat hari Rabu kosong bener karena yang rotasi kedua berangkat, rotasi pertama belum kembali. Oh. Jadi cuman bindem-bindem aja yang di bupernya itu Buper kosong. Iya, benar. Kosong bupernya. Oke. Jadi dari rotasi pertama kemarin malahan jam 6:30 malam kalau nggak salah baru sampai lagi ke Buper gitu. Malam ya. Oke, kemana aja tuh? Kemana aja? 4 tadi. 4 tadi yang pertama ke tempat paling jauh ke Benteng tadi. Oh, sama. Benteng Otohama Itu atau nama ini ya, nama nama Jepang ya. iya, Peninggalan Seperti Jepang Iya, ya. kayaknya. Oke. ada 3 benteng di atas bukit gitu. Oke. Terus Terus yang kedua ke patung Nani Wartabone. Oh. Patung Nani. Iya, Nani Wartabone. Itu di Icon tengah-tengah mereka. kota itu, Oke. ikonnya. Itu mampir makan siang di situ. Terus yang ketiga kami ke kemana ya? Ke museum bersejarah, Museum Purbakala kalau nggak salah. Oke. Itu. Nah, yang ketiga, yang Empat. keempat, ya. Yang ketiga balik lagi ke museum tadi. Yang keempat kemana ya? Kalau nggak salah yang keempat tuh nggak jadi karena udah kesorean ya. oh berarti cuma 3. Iya. Dan kalau nggak salah dialihkan ke Masjid Agung dekat Puper. Dekat. Oh. Kalau nggak salah gitu. Oke, baik. Itu mengenai Wisata. wisata ya. Ini satu lupa nih mau ditanya dari awal. PWPTK itu kemarin kan waktu di Sumsel dia tidak pakai tenda, Iya. ya kan? Iya, Ya karena faktor pandemi akhirnya di Wisma Atlet Iya, mereka benar. ini. Nah, di Gorontalo itu gimana konsepnya? Berkemah lagi, tapi tadi pernah terdengar dari dia tadi ada yang nyebut apa homestay apa tadi? Iya, homestay. Itu gimana tuh sistem di Buper itu? Jadi kan kami dibagi menjadi 2 rotasi nih. Rotasi pertama, rotasi kedua. Oke. Jadi masing-masing 4 orang begitu kan? 4 putra, 4 4 putri. putra, 4 putri setiap rotasi. Nah, jadi kegiatan baktinya di homestay. Di homestay. Dialihkan.
Jadi Terus. di homestay itu kita dalam satu rumah dibagi menjadi beberapa kontingen. Minimal dalam satu rumah itu orang 5, maksimal 10 orang. Itu. Nah, untuk setiap rumah diberikan natura oleh panitia. Jadi Oke. kita tidak membeli bahan masakan lagi seperti itu. Ini di rumah. Iya, di rumah warga. Di desa binaan ya. Iya, desa binaan, desa benar. binaan. Kalau Di daerah ini ya, di daerah apa sih namanya? Daerah Buper itu ya, homestay di itu. luar. Di luar Oh, Buper. keluar. Iya, hampir 1 jam lah Iya, juga. malahan jalannya. ada yang lebih jauh. Kayak kami kan dapatnya 1,5 jam kalau nggak salah sampai Iya. ke desa Dungalio. Dungalio, desa kami. Oke, itu homestay, Homestay. di luar Homestay. Buper. Di Iya. luar Buper. Kemudian Buper itu kan tenda ya. Oh, itu orang yang rotasi 2 tadi. Ya, rotasi kedua yang di Buper. Oke, berapa hari di homestay? 2 hari 2 malam. Baru bergantian. Iya, Iya. berganti lagi. Baru pindah ke Buper lagi gitu. Oh, berarti sistemnya kalian ini ya. Tapi enggak bongkar tenda ya. Enggak Bawa bongkar barang tenda. aja lah Iya, ke bawa- homestay. Bawa Oh, berarti baju, ganti pakaian aja. Kalian berarti ini ya dapat ya ibaratnya mungkin keluarga baru Iya. lagi di sana benar, itu benar. model kayak ini Kartika ya. Iya, kayak Kartika. Heeh. Persis banget kayak Kartika karena kita ngelakuin bakti di sana kan. Kayak pokoknya kegiatan bakti yang ada di Rondon itu dikerjakan di desa binaan gitu. Oh, berarti tadi kan bilang dia 700 orang kan? 700 orang bagi 2 berarti itu 700 ada Iya. yang di homestay ada yang di Buper. Benar. Iya, dalam 2 hari itu gantian. Berarti bumi perkemahan enggak terlalu ini juga Ramai. ya. Nah, Iya, benar. enggak terlalu karena sebagian Separuhnya di desa warganya binaan. iya mungkin pas upacara ya baru Iya, pas upacara. kumpul semua Benar. tuh. Oke. Oh, seperti itu konsepnya Iya. ya. Mm. Berarti ini juga itu termasuk hal yang belum lah, belum dilaksanain juga tuh. Oke. Gimana orang-orang di sana itu yang sudah ini ya, yang sudah ke homestay ini kan ketemu langsung dengan Iya, Warga-warga. benar. warga-warga tinggal di rumah di sana itu gimana orang-orangnya? Jadi di samping pikiran kita tentang panitia yang ribet ya, Oke. yang lumayan apa membingungkan. Ya. Jadi kita itu dihibur atau diberi refreshing di rumah warga. Oh, justru itu Iya. untuk menetralisir dari Iya. panitia-panitia yang agak Iya. gimana? Karena alhamdulillah banget warga-warga Gorontalo itu ramah-ramah. Ramah-ramah, baik-baik sekali. Baik-baik. Bahkan untuk nyuci piring pun Enggak tidak disuruh. diperbolehkan. Mereka yang mau cuci piring. Iya. Padahal kalian habis makan. Iya, benar. Pokoknya enggak boleh, enggak usah. Biar kami aja di homestay yang kita tinggalin gitu. Satu kan. rumah berapa orang isinya peserta? Kalau di Juknis kemarin minimal 5 maksimal 10. Yang terjadi. Relatif- Yang yang terjadi terjadi. ada yang 3, ada 2. yang 8, Oh, ada dua yang kemarin. Enggak 2. sampai ya, enggak sampai banyak Iya, lah. kan. benar. Itu sepertinya tergantung apa keluarganya mungkin. Oh ya, mungkin Menyanggupinya persetujuan berapa, dari iya. tuan rumah juga Benar, kan. iya. Ada yang sampai 6 orang, ada yang 10 orang juga. ada. Oh ya, itu mungkin agak ini tuh. Agak seneng kalau rame itu. Benar. Jadi 12 sini. Kita kandangin di sini. Oke, baik. Ya itu ininya ya. Bagian dari cerita juga Iya. tuh. Benar. Oh, berarti orang-orang sana ramah ya? Ramah-ramah, Ramah banget. alhamdulillah. Gaya bahasa gimana tuh? Gaya bahasa orang-orang timur memang. Orang Iya, timur ya? benar. Iya. Kalau selama di sana Ada bahasa yang sudah dimengerti, sudah tahu, bisa disebut. Oduwalu. tabe Apa? tabe juga Satu-satu, kan. yang mana? Oduwalu, terima kasih. Oduwalu. Oduwolu. Mm-mm. Itu artinya? Terima Terima kasih. kasih. Oh. Iya. Apa tadi? Tabe. Tabe, apa tuh? Apa, permisi apa gitu. Oh, sama Iya. itu dengan Sulawesi Selatan Ya, juga kan ada tuh. sama-sama Sulawesi. Iya. Iya benar. Iya, Sulawesi. Kayak Oke. gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Ini cerita dari kedua kakak-kakak yang hadir di sini. Ya, yang pastinya bisa menjadi inspirasi juga
sama teman-teman yang menyaksikan. Oh begini ya kalau ikut kegiatan nasional yang dibawahi oleh Kementerian Agama, lalu kemudian skala nasionalnya seperti itu. Karena ini juga memang sudah jadi program rutin dari Kemenak per 2 tahun iya. ya, 2 tahun per 2 sekali. tahun sekali. Oke, waduh luar biasa ya. Berapa 18 orang tadi ya? Ya, 18 18 orang. orang yang Beserta berangkat. Bindam. Ini baru pulang berapa hari nih? 1 hari di Palembang baru. Baru satu, berarti udah 2 hari lah ya. Iya, Kedatangan 2 hari yang Iya, lalu. 2 Hari Minggu Hari lah. Minggu. Oke, naik apa kemarin? Pesawat. Iya, pesawat apa tuh? La- Bukan ini tanda pesawat yang ada di Instagram bukan? Bukan. 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 Kita naik Lion Air. Lion Air. Ah. Iya, Oke lah. Lion Air. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bincang-bincangkan. Terima kasih waktunya Kak Hisam, Kak Siap, Diah sudah hadir di podcast Keluarga Sumsel. Ya, kami selalu berupaya menyampaikan informasi-informasi mengenai update-update kegiatan kepramukaan. Ya, teman-teman sudah mau berbagi ke kita dan juga teman-teman yang menyaksikan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berkesempatan ya setidaknya tahu ceritanya kayak gini. Kalaupun nanti ada yang berminat mengikuti kegiatan ini ya ikutilah jejak mereka ini. Ada seleksi dulu. Iya. Tapi yang pastinya harus ikutnya di perguruan tinggi agama Benar, Islam ya, iya. karena ini dibawahi oleh Kementerian Agama. Tapi kemarin pas kema ada yang Kristen. Oh, Universitas gitu? Kristen, ya dari Toraja. Dari Oh. Toraja. Jadi itu kan PTK keagamaan itu, jadi tidak hanya Islam. Oh, ini apa balik lagi ke toleransi beragama Iya, tadi iya, ya. moderasi, Moderasi itu kan. Moderasi Iya, beragama. betul. Oke. Sampai akhirnya teman-teman yang dari Kristen, Kristen, agama lain agama lain punya ya, gitu ya. diajak juga. Ya, Oke. Terus kalau membahas soal seleksi peserta, Oke. itu kemarin kan Hisam sempat ikut technical meeting tuh 1 hari sebelum pembukaan. Waktu sampai ke sana Iya. malamnya technical meeting, jadi satu ruangan itu penuh dengan seluruh kontingen dan mereka itu adalah ketua Dewan Racana. Oke. Jadi hanya Hisam dan Kamurti yang bukan ketua Racana kayak itu kan. Yang dari Palembang ini Iya. yang bukan. Jadi setelah bercerita-cerita dengan Emang ketua Racana ini kemana? Ada cuman cuman bukan ketua UMPI begitu. ya, diberikan ke yang lain untuk ketua umpinya, kesempatan ke yang lain Karena gitu. Oke. setelah kita cerita dengan ketua-ketua lain, hanya UIN Raden Fatah Palembang yang melakukan seleksi penuh kepada anggotanya termasuk para ketua. Oh. Begitu. Iya, Karena benar. Yang lain biasa-biasa aja ya. bukan biasa-biasa, kalau yang lain peserta itu diseleksi oleh ketua Racana. Dan ketua Racana sudah pasti ikut perkemahan begitu. Oh, oke. Ada oke. tiket tersendiri. Ya maksudnya punya metode lain, yang Iya. lain tuh ya, yang Sumsel atau Palembang Iya, tuh benar. seperti ini, lain lagi. Oke. Makanya ketika diceritain reaksinya, waduh bahaya ini, kalau bahaya juga UIN Palembang diseleksi dengan ketua-ketuanya begitu Iya, kan. benar. Oke, ya dia teman-teman di luar sana punya penilaian tersendiri Iya, benar. untuk Racana UIN ya. Luar biasa lah, semoga Racana khususnya UIN Raden Fatah bisa terus menambah kualitas, Amin. lalu kemudian bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang setidaknya mengarah kepada pramuka-pramuka yang luar biasa nanti. Insya Allah. Mungkin itu, terima kasih Kak Isam, Kak Kak. Dia Kembali. sudah hadir di Sama-sama. podcast kita. Iya. Nanti lain waktu kalau seandainya ada kesempatan lagi, boleh berbagi lagi, kita ajak lagi. Kami yakin ya Kak Isam dengan Kak Dia ini banyak sekali pengalaman kepramukaannya. Insya Bukan Allah. hanya saja yang di Gorontalo barusan dilaksanakan, yang pastinya terkhusus di ini ya, di Racana Iya. UIN sendiri. Itu saja dulu. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ke manapun teman-teman yang bisa dibagikan. Sampai akhirnya kita bisa memberikan informasi begini loh gerakan pramuka, terkhususnya Sumatera Selatan. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.